Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajran, NIM C1C019107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran kas dengan dosen pengampu Bapak Wirmie Eka Putra SE MSI. Yang pertama yaitu pengertian anggaran kas. Anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dengan pengeluaran kas tersebut. Kas mempunyai kedudukan yang sentral dalam upaya menjaga kelancaran operasional perusahaan. Jumlah kas yang memadai sangat penting bagi kelancaran usaha perusahaan sehari-hari. Jumlah kas yang kurang akan mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban perusahaan atau terganggunya operasional perusahaan. Sedangkan jumlah kas yang berlebih akan mengakibatkan adanya jumlah kas yang menganggur atau jumlah kas yang tidak produktif. Berikut adalah tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama yaitu menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Yang ketiga yaitu menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Berikut, mengetahui sumber kas untuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Berikut, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Berikut, menilai realisasi kas untuk kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran. Selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Berikut menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Langkah-langkah penyusunan anggaran kas. Tahapan penyusunan anggaran kas yang pertama yaitu menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang terdiri dari penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lainnya. Yang ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Yang keempat, menyusun anggaran kas sementara untuk mengetahui kemungkinan terjadinya defisit kas. Yang kelima, memperkirakan pembayaran bunga dan menyusun skema pembayaran bunga secara lengkap. Yang keenam, menyusun anggaran kas akhir. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor. Menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal. Dan membayar kepada pemodal atau saham bendahara yang dibeli atau free fee untuk badan usaha yang bukan perseroan terbatas. Berikut adalah kegunaan anggaran kas. Anggaran kas berguna bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, manajemen perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan menghasilkan kas serta kepastian memperolehnya. Dan secara rinci, kegunaan anggaran kas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Yang kelima, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang keenam, menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran.
Berikut adalah pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Dalam menyusun anggaran kas ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas untuk kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Yang kedua yaitu pendekatan akunting keuangan. Titik total dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya disesuaikan dengan perubahan rekening, penundaan rekening bukan kas seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan atau penghapusan atau amortisasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.